Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi kami yaitu fungsi pokok administrasi manajemen pendidikan atau biasa disebut POSPOM. Fungsi pokok administrasi atau manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan dalam arti ialah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya organisasi. Pengarahan meliputi motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, komunikasi, koordinasi, negosiasi, dan perubahan organisasi. Sedangkan pengendalian meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Administrasi pendidikan mencakup bidang-bidang garapan yang luas, diantaranya administrasi personel, administrasi kurikulum, kepemimpinan, kepengawasan, dan supervisi pendidikan. Manajemen dalam arti luas ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagian para ahli berpendapat bahwa administrasi sama artinya dengan manajemen, seperti yang dikatakan Sutisna tahun 1987, bahwa dalam pemakaiannya secara umum, administrasi diartikan sama dengan manajemen dan administrator sama dengan manajer. Namun, sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa manajemen berbeda dengan administrasi. Manajemen lebih cocok digunakan untuk lembaga-lembaga swasta yang bersifat lebih mengutamakan kepentingan komersil, sedangkan administrasi lebih cocok digunakan untuk lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat lebih mengutamakan kepentingan sosial. Nah, apa saja fungsi manajemen atau administrasi pendidikan atau biasa dikenal dengan POSPOM? Nah, POSPOM atau fungsi manajemen dikembangkan oleh Luther H. Gulick yang mencakup planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Jika dikaitkan dengan pendidikan, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih ditetapkan. Menurut Made Pidarta, manajemen pendidikan adalah suatu aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, menurut Subagio Atmodiwiro, manajemen pendidikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian pemimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, berikut fungsi manajemen atau administrasi pendidikan. Yang pertama, adanya perencanaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi tujuan, karena tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Planning atau perencanaan adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Proses perjalanan organisasi yang di dalamnya terdapat pembagian kerja dan tugas-tugas organisasi di dalam untuk mencapai tujuan. Nah, planning adalah merencanakan atau perencanaan yang terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga, adanya mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Jika disimpulkan, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, dan planning adalah sebagai penetapan tujuan, polisi, prosedur, budget, dan program dari sesuatu organisasi. Fungsi manajemen atau administrasi yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu, proses perjalanan organisasi yang di dalamnya terdapat pembagian kerja organisasi dan tugas-tugas organisasi di dalamnya mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada staffing atau kepegawaian. Nah, staffing ini sering dikenal dengan sumber daya manusia atau staffing ini merupakan bagian dari pengorganisasian suatu organisasi. Namun, staffing ini lebih berfokus kepada pencarian sumber-sumber tenaga manusia yang profesional sesuai untuk organisasi, sehingga dengan tersedianya tenaga kerja yang ahli di dalam bidangnya dapat menjalankan tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
Baik, selanjutnya yang keempat yaitu directing atau pengarahan. Nah, directing adalah proses pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi, sehingga anggotanya itu bisa menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja lebih efektif menuju sasaran yang ditetapkan oleh organisasi atau pendiri itu sendiri. Organizing atau pengorganisasian. Menurut Wating Sutisno, merumuskan bahwa koordinasi ialah mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan-bahan dan sumber lainnya yang ke arah tercapainya, yang dimaksud telah ditetapkan. Sedangkan menurut De Lianggi, merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan dan menyatupadukan serta menyelaraskan orang yang bekerja. Yang keenam, reporting atau menyusun laporan. Penyusunan laporan merupakan pelaporan hasil dari kegiatan dan laporan hasil pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota organisasi atau pendidikan. 7. Budgeting atau penganggaran. Penganggaran sama halnya dengan pembiayaan, yang dimana kegiatan berisi tentang dana dan anggaran. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan itu, menggunakan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut.